Kelas 9A, pada pertemuan sebelum ini kan kamu sudah mencatat bahan dari PowerPoint yang saya kirimkan di GC. Nah, kali ini kita akan masuk ke contoh soal tentang rangkaian seri. Nah, seperti ini contoh pertamanya. Nah, ini disebut resistornya. Jadi ini beban listriknya. Beban listrik ini bisa jadi merupakan lampu. Jadi misalnya di sini dipasang 3 buah lampu di sini, sini, dan sini. Nah, kemudian ini adalah sumber listriknya. Oke, sumber listrik ada yang tanda panjang begini, berarti dia yang bermuatan positif. Ada yang tanda lebih pendek, seperti ini garisnya, itu berarti dia yang bermuatan negatif. Nah, ingat, arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi arus listrik mengalir alirannya seperti ini. Oke, panahnya ini. Nah, seperti itu ya. Sana nanti, sini. Nah, kemudian seperti ini. Nah, tentunya kalau sebuah aliran listrik dapat mengalir jika rangkaiannya tertutup. Nah, jadi makanya nanti kalau dia baterai dihubungkan sebelah sini, nah kemudian nanti kita akan buat semacam saklarnya sehingga nanti lampu di sini bisa menyala. Nah, ini disebut sebuah rangkaian seri. Jadi di sini ada 3 buah resistor R1, R2, R3. Nah, diketahui R1-nya 4 ohm, R2-nya 5 ohm, R3-nya 2 ohm. Nah, kemudian nilai atau besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini adalah 2 ampere. Nah, yang ditanya adalah tentukan tegangan listrik. Oke, pada rangkaian ini. Maka kita akan menjawabnya dengan cara seperti ini. Perhatikan dengan baik. Nah, nanti ujungnya yang ditanya adalah yang ini, V. V adalah apa rumusnya kemarin di pertemuan sebelumnya lagi, I kali R. Nah, jadi kita harus cari dulu R totalnya. Oke, ini R totalnya. Nah, I-nya sudah diketahui 2 ampere. Nah, jadi rumus arus listrik tersebut merupakan nilai total dari keseluruhan rangkaian. Oke, jadi nilai total dari keseluruhan rangkaian. Ingat, pada rangkaian seri, nilai arus listrik total sama dengan arus listrik pada setiap hambatan. Maka langkah pertama yaitu tentukan nilai hambatan total terlebih dahulu. Nah, karena ini rangkaian seri, maka R total adalah R1 tambah R2 tambah R3. Pada rangkaian seri, R totalnya adalah R1 tambah R2 tambah R3. Berarti sama dengan 4 tambah 5 tambah 2. Sama dengan berapa? 11 ohm. Nah, selanjutnya kita mencari hasil akhir V-nya. Berarti V sama dengan I kali R. Jadi I yang 2 ampere ini mengalir pada semua hambatan yang tidak berubah dia. Ketika dia melewati hambatan pertama, I-nya juga 2 ampere, lewat ke sini pun 2 ampere. Semua seperti itu. Jadi langsung kita pakai rumus V sama dengan I kali R, di mana I-nya adalah 2 ampere kali R total tadi yang kita dapat adalah 11 ohm, sehingga diperoleh hasilnya 22 volt. Satuannya kan volt. Maka nilai dari voltase rangkaian tersebut adalah 22 volt. Kita masuk ke contoh kedua. Nah, perhatikan rangkaiannya di soal yang kedua masih mirip dengan rangkaian yang pertama tadi. R1-nya 2 ohm, R2 6 ohm, R3 3 ohm. Nah, kemudian voltase totalnya ini adalah 22 volt. Nah, pertanyaannya berapa voltase atau tegangan listrik pada R3? Nanti sekaligus juga bisa kita cari pada R2 pada R1. Nah, bedanya dengan arus listrik, kalau arus listrik pada rangkaian seperti ini, maka I pada R1 sama dengan I pada R2, atau I itu kan arus listrik ya, dan I pada
R3. Jadi arus listrik yang mengalir pada R1, R2, R3 sama saja. Seperti contoh nomor 1 tadi. Kalau diketahui 2, sama-sama 2 semua. Nah, perbedaannya kalau voltase di setiap R1, R2, R3 ini berbeda. Nah, pada rangkaian ini, nilai perbandingan voltasenya atau tegangannya sama dengan besar setiap hambatannya. Saya tulis dulu. Nah, saya tulis pada rangkaian ini nilai perbandingan voltase sama dengan besar setiap hambatannya. Sehingga begini, voltase 1 banding voltase 2 banding voltase 3, artinya pada setiap hambatannya ya, voltase di sini dibanding di sini dibanding di sini sama aja dengan R1 banding R2 banding R3. Oke, seperti itu. Nah, maka langkah pertama yang harus dikerjakan adalah kita harus mencari R total pada rangkaian tersebut. Nah, kalau kita lihat R total pada rangkaian tersebut adalah R1 tambah R2 tambah R3 karena rangkaiannya seri. Nanti kan kalau dia paralel tidak seperti itu ya. Oke, nanti kita belajar paralelnya. Nah, kalau serinya begini, R1 tambah R2 tambah R3. Oke, dipasang seri seperti ini. Nah, kemudian 2 tambah 6 tambah 3. 2 tambah 6 tambah 3 sama dengan 11 ohm. Oke. Nah, kemudian kita akan mencari I total pada rangkaian tersebut. Maka I total atau kuat arus listrik total adalah V total yang kita ambil. Oke, V total per R total. Oke, V totalnya ini berapa? 22 volt dibagi 11 sama dengan 11 tadi R totalnya 2 ampere. Nah, jadi yang 2 ampere ini sebenarnya sama ketika di R1, di R2, di R3 ketika dialiri hal tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai voltase pada R3. Oke, jadi nilai voltase pada R3. Kita pakai rumus begini misalnya. V pada R3. Kan rumus V kan I kali R. Loh, tetapi yang saya buat di sini I3. Tetapi I3 pun saya tulis tetap harus yang kita pakai I total 2 ampere ini. Karena apa saya bilang tadi? Arus listrik pada R1, R2 dan R3 sama. Oke. Nah, jadi sehingga waktu kita mencari voltase pada R3 ini kita pakai I3-nya adalah 2, kan V sama dengan I kali R ya. Baru kali R pada R3. Berapa R3-nya? 3 ohm. 2 kali 3 berapa? 6 volt. Jadi, besar tegangan listrik pada hambatan di sini, pada resistor ini adalah 6 ohm. Nanti kan 6 volt maksud saya. Nanti kan bisa kamu cari di R1 dan R2. Satu contoh soal lagi. Contoh ketiga, ini rangkaiannya. Ini masih tetap rangkaian seri ya. Karena resistornya dibuat dalam satu jalur seperti ini. Dalam satu jalur dia. Jadi tidak ada bercabang. Nah, itu sederhananya sebenarnya. Oke, jadi dalam satu deret seperti itu. Nah, diketahui V totalnya 9 volt, R1-nya 3 kilo ohm, R2 10 kilo ohm, R3-nya 5 kilo ohm. Tentukan nilai arus listrik di sini. Oke, baik. Nah, kita cari dulu apa yang penting. V total kan dikasih tahu ini. Oke, supaya makin paham, V totalnya ini kan yang ini, 9 volt. Oke. Nah, kemudian kita cari dulu R total. Oke. R totalnya ini kan karena dia rangkaian seri tinggal jumlah. Ya kan? Berarti 3 kilo ohm tambah 10 kilo ohm tambah 5 kilo ohm. Hasilnya berapa? 18 kilo ohm. Begitu ya, atau
18.000 ohm karena satuannya mesti ohm. Nah, selanjutnya kita mencari I total. Ini kan R total. Nah, oke. I total, apa rumus I yang kemarin waktu kita belajar di sebelumnya kita buat bentuk segitiga itu loh. Berarti I sama dengan V total, V per R total. Begitu ya. Berarti 9 V totalnya tadi per 18.000 hasilnya adalah 0,0005 ampere. Atau kalau kita ke miliampere kita bagi 1000, 1, 2, 3 ya. Oke, 0,5 ya. Oke, bagi 1000 menjadi 0,5 miliampere. Tidak apa-apa, atau pakai ampere aja pun tidak masalah. Nah, kemudian dalam rangkaiannya nilai I totalnya yang ini yang 0,5 ampere. Oke, sekali lagi yang 0,5 ampere ini sama di R1, di R2 dan R3. Oke, artinya gini, saya tulis I total sama dengan di I1, sama dengan di I2, sama dengan di I3. Nah, sehingga I pada R2 ini, I2, ya udah sama 0,5 miliampere juga. Baik, demikian contoh soalnya. Kamu catat dengan baik, ikut nanti diupload contoh soal ini dan kemudian kerjakan soal latihannya ya. Tulis dengan rapi. Selamat belajar, Tuhan memberkati.